Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan tentunya untuk anak-anak semuanya dan ayah bunda sekalian yang ada di rumah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, hingga para pengikutnya yang insyaallah setia hingga akhir zaman. Baik anak-anak sekalian, ya, hari ini Ustadz akan menyampaikan literasi Islam dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Untuk mempelajari literasi tentunya anak-anak sudah paham ya, kita perlu mengetahui yang pertama kali adalah sejarah Islam terlebih dahulu. Islam adalah ajaran yang menuntut umatnya untuk berpikir tentunya. Sebagaimana tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran, ada sekitar 100 ayat perintah untuk berpikir dan menghayati. Artinya apa? Literasi memiliki kedudukan penting, sebab literasi sebagai bagian dari pendidikan atau aktivitas menuntut ilmu yang merupakan kewajiban bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini apa sih itu literasi? Nah, literasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan literatus. Artinya apa? Orang yang belajar. Dalam hal ini literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Dan tugas semua para nabi adalah menyampaikan literasi Islam itu. Dalam artian ajaran dan petunjuk dari Sang Maha Pemberi Ilmu atau Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat manusia agar tidak tersesat. Hingga sampailah malaikat Jibril utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan kata Iqra, yang berarti bacalah. Artinya kita sebagai umat manusia diperintahkan untuk membaca, memahami, dan mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh para nabi kita. Sebagaimana tugas Nabi Muhammad SAW yang membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, mina zulumati ilan nur. Itulah membaca sangatlah penting agar tidak terjerumus dalam kebodohan dan kesesatan. Nabi Muhammad SAW bisa dikatakan sebagai tokoh literasi yang paling sukses sepanjang zaman. Dialah yang menyempurnakan ajaran para nabi dan rasul pendahulunya. Melalui beliaulah peradaban Islam terbentuk sampai ke seluruh dunia. Peradaban Islam yang membawa cahaya dan pembebasan, karena Islam adalah ajaran yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk semuanya. Nah, para sahabat juga begitu anak-anak sekalian, yang telah dididik di madrasah kenabian, banyak melahirkan tokoh-tokoh literasi yang kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban dunia yang sangat besar. Contohnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib adalah para pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin umat Islam. Mereka telah sukses dalam kemajuan ilmu pengetahuan, antara lain menyusun Al-Quran dengan banyaknya para penghafal Al-Quran dan para pakar ilmu lainnya. Nah, maka dari itu anak-anak sekalian, manfaat literasi ini sangat penting. Yang pertama adalah untuk menambah kosakata kita tentunya. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja otak kita karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Dan yang ketiga, mendapat berbagai wawasan dari informasi yang baru. Yang keempat, kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik, yaitu dalam hal presentasi. Yang kelima, kemampuan memahami suatu informasi akan semakin meningkat tentunya. Kemudian yang keenam, meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Yang kedelapan, yaitu membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi kita tentunya. Dan yang kesembilan, meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Nah, maka dari itu anak-anak, manfaat literasi ini sangat penting. Maka kita tidak pernah bosan-bosannya untuk membaca dan menulis. Nah, berikut adalah literasi yang bisa anak-anak lakukan untuk membudayakan membaca. Anak-anak yang pertama harus punya terlebih dahulu jadwal rutin ya untuk mengunjungi perpustakaan. Yang kedua yaitu membaca setidaknya 1 buku per minggu.
Yang ketiga, literasi digital yang semakin berkembang tentunya di zaman yang sekarang. Tentu saja makin banyak hal pula yang ikut berinovasi ke dunia digital ya, termasuk literasi digital yang sekarang alhamdulillah sudah sebagian besar ikut di literasi digital ini, yang merupakan pengetahuan dan kemampuan seseorang untuk menggunakan media digital, alat komunikasi tentunya, dan kemudian menggunakan secara baik. Jadi anak-anak sekarang tidak hanya bisa membaca lewat buku saja, tapi juga lewat media-media digital seperti handphone, tablet, atau komputer. Selain buku, literasi digital pun bisa berupa video literasi. Nah, mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan terkait dengan literasi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semakin semangat dalam belajar, terutama dalam membaca. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.